Film dibuka dengan dua orang ahli kungfu yang saling berhadapan. Yi Yuan dari perguruan cakar elang. Rupa-rupanya karena telah membunuh 3.000 muridnya. Sedang Yi Yuan akan menyiapkan semua pewaris jurus ular termasuk Dias dan Heng dan Cao Chi Chi. Mendengar hal itu, akhirnya keduanya pun adu mekanik. Ya. Jual beli serangan tergila mekanik yang membuat dia tewas di tangan Heng. San, di mana seorang pengemis bernama Pai Cheng dihampiri suku. Kemudian, mereka mulai menggeledah barang milik Pai Cheng. Mereka menemukan sebuah ular. Sementara itu, Pai Cheng dengan cara tersebut, saat hendak kontrakan bernama Sucin, sedang debt collector yang mengejar di dalam tasnya. Mendengar hal tersebut, Sucin pun di tempat lain atau di sebuah perguruan, Huang Tai menggerakkan para murid yang sedang praktek kungfu. Lalu terbangun dari turunnya, merasa kesal melihat kelakuan Cheng Fu mukul Cheng Fu yang sedang asik meniru gerakan kungfu. Ya, ular senior Li semakin menjadi-jadi saat Cheng Fu membayar Li menginjak sebuah aci, kemudian ia berjalan dan menyerut. Setelah puas membuli Cheng Fu, senior Li singkat cerita, senior Li dan rekannya mempratek. Mereka berdua mulai adu mekanik. Di saat adu mekanik, merasa tidak terima, ditertawakan, senior Li contoh gerakan dan menjadikan Cheng Fu samsak hidup. Kuda, di sisi lain, Pai Cheng yang berhasil lolos sedangkan di dalam perguruan Wang Wei, Pak Hakim dan anaknya, Ruzu, yang melihat adanya jackpot, segera memanggil senior Liang. Kemudian, senior Liang menyusun sebuah bata, dan akan berhasil, ia dihentikan oleh Kui. Senior Liang terpaksa melanjutkan aksinya. Yang menunjukkan aksinya dan berhasil menghancurkan batu bata tiang bengkak. Ia segera pergi ke belakang guna mengobati sakit asli senior Liang merasa takjub dan memutuskan anaknya bergabung. Kemudian Guru Zhu memanggil Liang untuk berjabat kepada Hakim. Tiba-tiba kesakitan saat tangan Hakim menyentuhnya. Mengetahui hal di perguruan Huang Wei. Melihat hal tersebut, Guru Zhu, namun mereka terlambat. Saat di depan gerbang, Guru Zhu menganggap bahwa Pai Cheng pembawa sial dan segera. Sedangkan Pai Cheng yang terbangun segera melakukan perlawanan. Tak lama, Cheng Fu pun lewat mencoba menyelamatkannya. Namun karena Cheng Fu dari perguruan Huang Tai, Zhu pun memerintahkan para muridnya untuk menghajar Cheng Fu. Karena murid Huang Wei. Melihat Cheng Fu dibully, Xin mengalahkan para murid perguruan Huang Wei dengan sangat easy. Tai Cheng ke perguruan Huang Tai, di mana Cheng Fu tinggal. Itu tiba setelah berbelanja dari pasar. Dengan sikap, senior Li mulai mempromosikan perguruannya dengan kejuaraan kungfu antar provinsi. Kemudian, setan untuk memanggil Cheng Fu. Setelah Cheng Fu tiba, ke Kui. Ia memerintahkan salah satu murid untuk senior Li memerintahkan Cheng Fu untuk mengalah. Mulai dihajar, namun saat ia hendak melawan si murid mengingatkan Cheng Fu. Pertarungan berakhir dengan bawa pelur. Cheng Fu segera pergi menuju ke Gurba bertanya kenapa Cheng Fu bawa pelur. Namun Cheng Fu tidak menjawab dan segera di tempat menjelaskan bahwa Cheng Fu sering dibully. Ketika mas tersebut, Pai Cheng pun mencoba menghibur Cheng Fu yang terlihat sedih. Kemudian Pai Cheng meniru Cheng Fu merebut mangkuk dari tangannya. Upaya Cheng Fu belum bisa merebut mangkuk dari tangan Pai Cheng tersebut. Di malam harinya, Pai Cheng melihat Cheng Fu tertidur hanya beralasan. Pai Cheng memutuskan pergi dan melanjutkan kehidupannya sebagai seorang pengemis. Cheng Fu melihat sebuah pesan di sebuah dinding tentang gerakan Surian saat keluar. Ia melihat jejak kaki yang digambar oleh Pai Cheng. Yang ia lakukan saat merebut mangkok dari tangan Pai Cheng. Kesehariannya sebagai pengemis ke rumah-rumah warga. Saat sedemah tentang agamanya. Kemudian ia melanjutkan mengemis sambular di salah satu rumah warga. Pai Cheng pun segera memahami lukisan yang berisi pesan dari Cao Chi. Segera pergi. Namun saat hendak pergi, ia dihadang oleh bawa tetas Pai Cheng. Singkat cerita, mereka
Terus, mengarahkan Su Jin. Namun saat hendak kabur, ia diadeng oleh pendekar langsung menusuk Pai Cheng. Rupa-rupanya, pendeta tersebut yang disewa oleh Yu Yian. Adu mekanik dua langkah, Pai Cheng berhasil menahan gempuran dua tentara bayaran dan di tempat lain, Hafu anaknya. Mendengar hal tersebut, senior Li ingin buktikan di sparring dengan Cheng Fu. Seperti biasa, Seb melawan. Setelah memberikan instruksi, duel dimulai. Samwaknya Cheng Fu melakukan perlawanan. Ketika Cheng Fu dengan mudah mencudani. Setelah adu mekanik berakhir, hakim merasa terhina dan akhirnya memutuskan pergi dari perguruan Wang Wei. Setelah kepergian Cheng Fu, dengan bantuan muridnya, senior Li menghajar Cheng pergi dari tempat tersebut. Ketika di tengah jalan, ia bertemu Pai Cheng yang terluka. Kemudian, Pai Cheng menceritakan bahwa ia telah dijebak. Setelah mendengar cerita Pai Cheng, ia tiba-tiba pingsan. Apa yang ia lakukan sampainya, ia menemukan ide untuk kemudian Cheng Fu mulai menyenap dan berhasil mengambil beberapa obat alat Pai Cheng. Gambar Fu yang sedang meracik obat karena melihat ketulusan wariskan jurus ular miliknya kepada Cheng Fu. Namun itu tidak mengeluarkan jurus ular kecuali keadaan berdosa dan jika orang tiga itu sama. Sekungfu sedang hama, ida oleh hutan Jawa. Setelah hari silih berganti. Putuskan kembali ke perguruannya. Tiba-tiba datang ke perguruan Huan Tai. Singkat cerita, tidak memberikan penghormatan karena Bagong telah memenangkan turnamen melawan Senior Li dan yang lain pun terjadi. Berhasil mengalahkan Senior Li. Cheng Fu ingin membantu namun ialah pertarungan selesai, Bagong mengajak para murid perguruan Huan Tai untuk bergerak. Setelah kejadian itu, Guru Hung yang baru selesai menjadi juri kejut melihat kondisi perguruannya yang sepi, sedang Cheng Fu yang mulai terjadi di perguruannya. Setelah mendengar cerita di perguruan Huang Wei, di sana ia menantang Bagong yang telah mengambil kalah dari Bagong. Karena tidak ingin melihat perguruan Huang Tai hancur, akhirnya Cheng Fu ular yang baru dikuasai, ia menantang Bagong. Baru tiba terkejut melihat jurus milik Cheng Fu. Tidak sengaja melihat Yi Yuan yang berada di depan gerbang. Pai Cheng Wan dengan Yi Yuan. Sedang Cheng Fu sedang melakukan serangan terjadi. Bagong terus disudutkan oleh Cheng Fu dan Cheng Fu tetap Setelah melihat kehebatan Cheng Fu, para murid beralih. Fu yang kembali ke perguruan menemukan sebuah surat dari Pai Cheng. Tak lama, Yi Yuan datang. Ia mengaku bisa percaya. Kemudian sebagai pembuktian, Yi Yuan meminta Cheng Fu melawan seperguruan dengan Pai Cheng. Seperti jika Pai Cheng datang. Saat masuk ke kamarnya, dengan seekor ular kobra. Melihat kejadian tersebut, Cheng Fu gerakan si Oyen. Cheng Fu mulai berlatih jurus baru tersedang jalan-jalan. Ia melihat Cao Cici yang sudah terbunuh dengan sebuah belati. Rupanya Su Jin sudah menunggu ketika mereka pun adu mekanik. Adu mekanik kali ini dimenangkan oleh kembali menemui Cheng Fu. Sedang Cheng Fu yang melihat kedatangan Pai yang sama mencari Pai Cheng. Pai Cheng yang mendengar hal tersebut, rupanya Yi Yuan datang. Karena kebetulan Yi Yuan datang. Namun saat Yi Yuan tiba, Pai Cheng sudah kabur. Pai Cheng diikuti oleh Cheng Fu. Di tengah beradu mekanik terjadi, dengan jurus barunya, jurus Supreme Pendeta. Di tempat lain, Yi Yuan adu mekanik pun terjadi. Mengalahkan jurus cakar elang milik Yi Yuan. Ketika Yi Yuan memakan gurunya, Cheng Fu mengetahui bahwa Yi Yuan merupakan musuh ular. Sedangkan Pai Cheng memintakan Cheng Fu untuk. Namun, Cheng Fu ingin mencoba jurus barunya dan akhirnya Cheng Fu mulai melawan Yi Yuan. Pertarungan kedua, adu mekanik semakin panas.
Dengan penuh amarah, penuh dengan kesedihan, Cheng Fu akhirnya berhasil membunuh Ye Yuan.